wabarakatuh. Masuk ke materi baru yaitu KD berikutnya tentang termokimia. Di sini termokimia itu mempelajari tentang perubahan kalor atau energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian pernah mendengarkan ada istilah hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya saja energi dirubah dalam bentuk lain. Contohnya ketika kita menyalakan lilin, kita merasakan adanya energi panas dari lilin yang sudah terbakar. Tapi ketika lilin sudah dimatikan, maka kita tidak lagi merasakan panas. Kemana panas itu kemana perginya? Sebenarnya panas itu tadi sudah diserap oleh zat-zat lain atau molekul-molekul lain atau udara atau lingkungan di sekitarnya, sehingga dia sebenarnya tidak hilang panas itu. Nah, dalam hukum kekekalan energi ini nanti dikaitkan atau sama dengan pembahasan tentang hukum pertama termodinamika. Maka dari itu sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus mengenal dulu tentang sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan lingkungan? Sistem adalah sesuatu yang kita amati, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar sistem. Maka nanti dalam pembahasan energi atau kalor, kita akan mengenal sistem. Ada 3 sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, masing-masing saya contohkan seperti berikut. Misal ketika kalian pagi bangun tidur kemudian membuat susu panas untuk menghangatkan tubuh. Misalnya kalian membuat dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, kalian membuat susu panas di dalam gelas, dibiarkan terbuka. Kemudian yang kedua adalah kalian taruh susu di dalam gelas, tetapi ditutup. Atau yang ketiga, karena kalian mau bawa buat ke sekolah, maka susu itu dimasukkan ke dalam termos. Nah, untuk ketiga kondisi ini, saya tuliskan ABC. Maka ketika pada kondisi A disebut sebagai sistem terbuka, bikin susu panas, ditaruh gelas, biarkan begitu saja. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terdapat perpindahan kalor, panas akan lepas, begitu juga dengan materi akan menguap, beberapa molekul air akan menguap, sehingga misalnya kita tinggal mandi sebentar saja 5 menit, mungkin suhunya sudah turun, suhu yang akan kita minum juga agak turun, kita lebih enak meminumnya karena kondisinya tidak begitu panas lagi. Atau yang kedua, namanya sistem tertutup. Jadi tidak ada perpindahan tidak ada perpindahan materi, hanya perpindahan kalor saja. Meskipun ditutup pakai tutup gelas, maka lama-kelamaan ketika kita diamkan 1 jam, ya susu akan pada suhu normal atau suhu ruangan. Nah, atau yang ketiga ini dikatakan sebagai sistem terisolasi. Tidak ada perpindahan materi maupun perpindahan kalor. Buktinya ketika mungkin kamu bawa bekal susu panas ke sekolah dengan termos, ketika dituangkan, ya suhu masih tetap sama karena tidak ada perpindahan kalor dan materi di sini karena ada ruang yang terkedap udara sehingga panas akan terisolasi. Maka sistem A dikatakan sebagai sistem terbuka, sistem B sistem tertutup, dan sistem C adalah sistem yang terisolasi. Nah, ada 3 sistem. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan berarti di sekitarnya. Jadi ketika kalian membuat susu panas, maka yang dikatakan lingkungan adalah tanganmu, sendok, gelas. Kemudian apa yang menjadi sistem? Yang menjadi sistem larutan atau campuran susu tadi yang sudah kita buat, itu dikatakan sebagai sistem. Nah, di dalam pembicaraan sistem dan lingkungan, maka nanti dalam termokimia kita akan membicarakan tentang 2 macam reaksi, yaitu reaksi-reaksi yang melepas maupun mengikat kalor. Kita akan bagi menjadi 2 reaksi besar, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Eksoterm dan endoterm. Nanti kalian bisa baca di AKS maupun di buku cetak ataupun di berbagai situs yang menjelaskan tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja
yaitu tentang reaksi eksoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Jadi ciri utama adalah melepas kalor. Kalau ini sebuah sistem, maka luarnya adalah lingkungan. Kalau melepas kalor berarti kalor berasal dari sistem ke lingkungan. Melepas kalor berarti ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Kemudian berikutnya, dalam pembahasan termokimia kita nanti akan membahas tentang delta H atau perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi atau delta H ini rumusnya adalah entalpi produk, kalau kita nanti ketemu suatu reaksi, dikurangi entalpi reaktan. Ini adalah rumus baku. Nah, ketika kita belajar reaksi eksoterm, maka delta H reaksi eksoterm nilainya harus negatif atau delta H kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena tadi melepas kalor, maka pada sistem delta H-nya akan berkurang. Kemudian terjadi kenaikan suhu. Jadi kenaikan suhu. Contoh reaksi eksoterm yang paling mudah diamati adalah reaksi pembakaran. Ketika kita membakar sesuatu, kertas misalnya, kita membakar kertas, membakar kayu saat api unggun, maka terjadi panas lepas. Dalam sistem itu akan melepaskan panas. Kita sebagai lingkungan mengelilingi api unggun, berarti kita merasakan panasnya. Dalam sistem melepaskan panas sehingga kita mengimbas sebagai lingkungan akan merasakan panas karena terjadi kenaikan suhu pada lingkungan. Nah, kemudian nanti akan dituliskan persamaan termokimia. Kalian nanti akan mengenal persamaan termokimia. Ketika ada reaksi A tambah B jadi C dan termasuk reaksi eksoterm tadi, maka delta H-nya sama dengan negatif. Misalkan min X, satuannya adalah kilojoule. Ini namanya persamaan termokimia, yaitu persamaan reaksi yang mengandung nilai delta H. Kemudian kita juga harus menggambarkan diagram entalpi. Bagaimana diagram entalpinya tadi? Ketika reaksinya A plus B jadi C, tadi dikatakan bahwa H harus negatif. Kalau H negatif, berarti H produk itu harus lebih kecil dari H reaktan. Ini adalah produk, ini adalah reaktan. Berarti karena produknya lebih kecil, maka produk ada di bawah, yaitu C. Sedangkan reaktan ada di atas karena lebih besar, A plus B. Nah, ini namanya diagram entalpi. Panah menuju kemana? Sesuai reaksi. Reaksi pasti selalu menuju ke produk. Kemudian sertakan delta H-nya, min X kilojoule. Jadi satu yang harus dipahami adalah bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan panas, energi, kalor sama saja. Berarti ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Kemudian berikutnya harus tahu nilai delta H-nya adalah negatif. Sehingga ketika kita menuliskan persamaan termokimianya, delta H harus disertakan. Nanti ada nilainya berapa. Selain itu, yang terakhir bisa menggambarkan diagram entalpi dari suatu reaksi. Kita harus tahu produknya mana, reaktannya mana, yang lebih besar siapa, panah kemana, yang harus dicoba. Latihan soalnya ada di LKS atau di buku cetak. Kemudian berikutnya yaitu reaksi endoterm. Reaksi endoterm berarti kebalikan dari reaksi eksoterm. Yang pertama berarti ciri-cirinya adalah menyerap kalor. Kalau menyerap kalor berarti perpindahan kalor dari balikannya lingkungan ke sistem. Perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kemudian nilai delta H-nya itu kalau dalam endoterm
nilainya positif. Karena positif berarti H produknya lebih besar daripada H reaktan. Ini sebagai acuan nanti ketika kita menggambarkan diagram entalpi. Kemudian terjadi penurunan suhu. Kemudian bagaimana persamaan termokimianya? Persamaan termokimianya kebalikan dari reaksi eksoterm juga. Misal kita punya reaksi P plus I jadi R, kok delta H-nya sama dengan plus X kilojoule. Nah, nanti plus min ini harus ditulis dalam menuliskan delta H. Kesepakatan kita mulai hari ini dalam menuliskan delta H plus dan min harus ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena itu menunjukkan perbedaan jenis reaksi, apakah eksoterm yang negatif atau endoterm yang positif. Oke, saya lanjutkan. Ini persamaan termokimianya, sehingga ketika kita membuat diagram entalpi, tadi produk, mana produk? Ini produk, di kanan panah produk, di kiri panah adalah reaktan. Produknya lebih besar dari produknya lebih besar daripada reaktan, maka R itu di atas, P ditambah I, reaktannya di bawah. Panahnya kemana? Panahnya selalu menuju ke produk, berarti ke atas, kebalikannya dari ini. Maka delta H-nya disertakan di sebelah panah, nilainya adalah plus X kilojoule. Ini nanti ada nilainya ya, ini hanya gambaran saja. Kalau kita nanti sudah tahu nilai delta H-nya, maka dituliskan di sini. Misal plus 50 kilojoule, min 25 kilojoule, nanti dituliskan di dalam diagram entalpi. Nah, contohnya apa reaksi endoterm yang paling mudah adalah reaksi penguapan air. Ketika air menguap dari liquid ke gas, itu butuh panas, butuh kalor, butuh energi. Sehingga ketika kita habis berenang, habis mandi, banyak partikel air yang menempel di kulit kita. Kemudian kita serta-merta keluar dari kamar mandi atau kolam renang, kita akan merasakan kedinginan. Kenapa? Karena partikel-partikel air yang menempel pada kulit kita serta-merta menguap. Dan menguap itu membutuhkan energi, maka energi dari dalam tubuh akan diserap untuk menguapkan air. Sehingga kita akan merasa kedinginan karena tiba-tiba kalor dalam tubuh kita turun. Nah, itu contoh dari reaksi endoterm. Kalian bisa mencari contoh reaksi eksoterm, endoterm yang ada di lingkungan. Searching silahkan, baca buku silahkan, banyak sekali. Nah, nanti bisa dilanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perubahan entalpi, macam-macam perubahan entalpi, dan penulisan persamaan termokimia yang benar. Terima kasih. Jika masih belum paham bisa bertanya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.